Karena dunia menghasilkan lebih banyak listrik dari sumber energi terbarukan yang terputus-putus, ada kebutuhan yang meningkat akan teknologi yang dapat menangkap dan menyimpan energi selama periode permintaan rendah dan melepaskannya dengan cepat bila diperlukan. Startup bernama Gravitricity mengembangkan teknologi bawah tanah yang berumur panjang yang menyimpan energi dengan aman dan mengirimkannya sesuai permintaan yang diklaim dengan biaya seumur hidup yang lebih rendah daripada alternatif saat ini. Startup penyimpanan energi berbasis di Edinburgh, Britania Raya, Gravitricity, telah menemukan cara baru untuk menjaga biaya penyimpanan gravitasi tetap rendah, yaitu menurunkan bobotnya ke mineshaft bekas daripada membangun menara. Mineshaft ini adalah lubang bekas tambang. Kami percaya bahwa untuk mendapatkan semacam biaya teknik untuk bekerja untuk sistem skala besar, kita perlu menggunakan geologi bumi untuk menahan beban, kata Direktur Pelaksana Gravitricity, Charlie Blair. Pada bulan April 2021, Gravitricity memulai pengujian pada sistem demonstrasi setinggi 15 meter yang dirakit di Leeds, Skotlandia. Meski sistem komersial pertama perusahaan akan dilaksanakan di Czechia, dulu Republik Ceko, di mana para politisi sangat ingin menemukan penggunaan baru dari tambang batu bara yang dinonaktifkan. Lokasi potensial lainnya adalah Afrika Selatan yang memiliki banyak tambangnya sendiri, ditambah masalah tambahan berupa jaringan listrik yang tidak stabil dan pemadaman listrik yang sering terjadi. Gravitricity menargetkan bagian pasar energi yang berbeda dari startup lainnya, Energy Vault misalnya, yaitu targetnya Gravitricity menyediakan aliran listrik singkat pada saat-saat genting untuk menjaga agar infrastruktur energi yang mahal tidak rusak. Jaringan listrik dirancang untuk beroperasi pada frekuensi tertentu. Jaringan Eropa berjalan pada 50 Hz, sementara di Amerika Serikat 60 Hz. Frekuensi ini dipertahankan dengan menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan di jaringan. Tetapi lonjakan tiba-tiba di salah satu dari permintaan atau penawaran merupakan ancaman yang akan membuat frekuensi naik atau turun. Di pembangkit listrik berbahan bakar fosil, spinning turbines, turbin bertindak sebagai peredam kejut, memperhalus perubahan frekuensi kecil sementara operator menambah atau mengurangi pasokan energi untuk memenuhi permintaan. Pembangkit listrik tenaga surya dan angin tidak berfungsi seperti ini. Jadi saat keduanya berhenti menghasilkan listrik, jaringan membutuhkan sumber daya lain untuk segera masuk guna mempertahankan frekuensi, sementara pembangkitan di tempat lain ditingkatkan. Blair mengatakan bahwa sistem Gravitricity akan dapat merespons perubahan frekuensi dalam waktu kurang dari 1 detik, dan menggabungkan sistemnya dengan teknologi lain dapat mempersingkat waktu respons ini lebih jauh. Layanan ini yang disebut respons frekuensi sangat penting, sehingga operator jaringan listrik membayar mahal untuk perusahaan yang dapat merespons dengan waktu sepersekian detik. Apakah waktu dari penyimpanan energi gravitasi akhirnya tiba? Dalam dekade terakhir, beberapa startup gravitasi telah diluncurkan, gagal, dan kemudian muncul kembali dalam berbagai bentuk. Kebutuhan akan penyimpanan jangka panjang benar-benar mulai menggigit ketika sistem energi terdiri dari lebih dari 80% energi terbarukan. Angka itu masih sangat jauh untuk sebagian besar negara. Sementara itu, masih ada cara lain untuk mencapai fleksibilitas, yakni pembangkit listrik termal membakar biomasa dengan penangkapan karbon, interkoneksi antar jaringan listrik, dan mengurangi permintaan listrik. Lithium ion diperkirakan akan memenuhi sebagian besar kebutuhan dunia akan penyimpanan baru hingga jaringan listrik nasional mencapai 80% energi terbarukan, dan kemudian kebutuhan penyimpanan jangka panjang akan dipenuhi oleh sejumlah teknologi yang bersaing, termasuk baterai aliran, udara terkompresi, penyimpanan termal, dan penyimpanan gravitasi. Saat ini, ion lithium baru saja menjadi teknologi dominan
karena penurunan biaya yang didorong bukan oleh industri penyimpanan stasioner, tetapi oleh kendaraan listrik. Tantangan pertama dengan energi terbarukan saat mencapai penetrasi tinggi adalah volatilitas detik ke detik, menit ke menit, dan jika tidak dapat menyelesaikan masalah stabilitas tersebut, tidak akan pernah dicapai 80% penetrasi energi terbarukan. Namun, bagaimanapun, baterai lithium-ion menurun kemampuannya dari waktu ke waktu dan harus diganti. Gravitasi adalah bentuk penyimpanan yang secara teoritis tidak kehilangan kemanjurannya. Saat ini, orang berpikir jangka pendek. Politisi, manajer, semua orang diukur berdasarkan kinerja jangka pendek. Mengalihkan dunia ke listrik terbarukan akan membutuhkan perubahan pemikiran dari hanya beberapa tahun ke depan menjadi beberapa dekade bahkan abad yang akan datang. Contohnya, orang-orang yang membangun bendungan Swiss dan memompa pembangkit listrik tenaga air tidak mengambil pandangan jangka pendek. Pembangkit listrik tenaga air Ingeweher di Schaffhausen masih dikontrak untuk beroperasi selama 31 tahun lagi. Pada akhir kontrak itu akan beroperasi selama hampir 1,5 abad. Membangun jaringan listrik untuk dunia tanpa karbon adalah latihan serupa dalam pemikiran jangka panjang. Di masa lalu, orang yang membuat bendungan tidak berpikir jangka pendek. Mereka berpikir jangka panjang. Gagasan menggunakan gravitasi untuk menyimpan energi sebetulnya bukan hal yang baru. Sistem penyimpanan hidro yang dipompa dapat ditemukan di seluruh dunia. Namun sistem tersebut bergantung pada topografi yang sangat spesifik dan hanya dapat ditemukan pada skala yang signifikan. Ide sistem penyimpanan energi Gravitricity dikembangkan oleh pendiri perusahaan dan direktur teknis Peter Frankel. Selama tahun 2021, Gravitricity berhasil membangun dan mengoperasikan proyek percontohan 250 kW yang terhubung ke jaringan menggunakan rig setinggi 15 meter di Pelabuhan Leyte, Edinburgh. Program pengujian 3 bulan mengonfirmasi pemodelan dan akan memberi Gravitricity data berharga untuk proyek skala penuh pertamanya. Gravitricity bekerja sama dengan Huisman Equipment BV dan sedang mengembangkan konsorsium industri untuk membawa teknologi Gravitricity ke pasar. Huisman telah terlibat erat dalam pembuatan demonstran skala 250 kW Gravitricity. Huisman adalah perusahaan swasta yang beroperasi secara global dengan pengalaman luas dalam desain dan pembuatan alat berat konstruksi untuk perusahaan onshore dan offshore terkemuka di dunia. Gravitricity sedang mengembangkan portofolio teknologi yang memanfaatkan karakteristik unik ruang bawah tanah untuk penyimpanan energi berskala besar. Teknologi penyimpanan gravitasi bawah tanah ini yang disebut dengan Gravistor menggunakan kekuatan gravitasi untuk menawarkan beberapa karakteristik terbaik dari baterai lithium dan penyimpanan hidro yang dipompa. Teknologi dari Gravitricity beroperasi dalam rentang daya 1 MW hingga 20 MW dan memungkinkan infrastruktur jaringan yang ada untuk melangkah lebih jauh di dunia energi terbarukan. Karakteristik khusus dari Gravitricity berarti penyimpanan energi gravitasi Gravitricity cocok untuk kasus penggunaan berikut. 1. Layanan jaringan. Memberikan daya ke operator jaringan distribusi dan transmisi, DNO dan TSO untuk penyimbangan jaringan dan pengaturan frekuensi. Memungkinkan mereka memastikan kualitas dan keamanan pasokan dengan teknologi yang dirancang untuk bertahan selama beberapa dekade. 2. Lokasi bersama. Dengan menggabungkan penyimpanan gravitasi dengan pembangkit listrik terbarukan berskala besar di lokasi yang sama, pemilik dan operator ladang surya dapat mengubah waktu pasokan tenaga surya ke periode puncak dengan harga tinggi dan mengurangi biaya sambungan. 3. Dekarbonisasi industri. Penyimpanan energi di tempat dapat mendukung industri, termasuk pertambangan, minyak dan gas serta pusat data untuk mendekarbonisasi operasi mereka melalui pengurangan permintaan jaringan, meningkatkan ketahanan dan keandalan pasokan, dan memberikan pendapatan layanan tambahan. 4. Akses energi.
Penyimpanan gravitasi dapat dirancang ke dalam jaringan mini yang memungkinkan utilitas dan pengembang jaringan mini mengurangi pengeluaran infrastruktur dan memberikan akses energi yang lebih baik ke komunitas pedesaan dan di luar jaringan, terutama pada jam-jam non-siang hari, pada non-daylight hours. Nah, demikianlah video kali ini tentang penyimpanan energi gravitasi. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa, mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Dan Balik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share semuanya kepada Sobat Dan Balik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dan Balik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!